SIC, welcome back to Sharing is Caring, yaitu suatu wadah yang terbentuk karena adanya keresahan-keresahan yang muncul dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami coba mencari jawabannya dari sahabat-sahabat spesial kami. Semoga sharing ini dapat menambah referensi dan bermanfaat untuk Sobat SIC. Seringkali kita mendengar kata hikmat atau berhikmat dalam pembicaraan atau perkataan sehari-hari. Keresahan yang muncul saat ini adalah, apa sih hikmat itu? Siapa yang dikatakan berhikmat itu? Atau berhikmat hanya dapat dimiliki oleh orang-orang tertentu saja? Di Sharing is Caring kali ini, kita akan coba untuk bahas dan tanyakan langsung mengenai keresahan tersebut. Kira-kira apa ya jawabannya? Shalom Sobat SIC, welcome back to Sharing is Caring bersama saya, Jansen. Dan hari ini saya ditemani oleh sahabat spesial SIC, yaitu Bapak Pendeta Yohanes Abram Suala. Nama lengkapnya itu? Gembala dari Gereja Betel Indonesia, Serafim, Perumnas Cengkareng. Selamat datang di SIC, Bapak. Selamat datang. Boleh disapa Sobat SIC kita, Bapak? Hai Sobat SIC, saya Pendeta Abram Suala. Terima kasih, saya bahagia ada di podcast ini yang luar biasa. Saya yakin podcast ini menjadi berkat bagi siapapun, tapi nonton sampai selesai. Kalau enggak, berkatnya enggak sampai selesai. Terima kasih Bung Jansen yang sudah mengundang kami jauh-jauh dari Jakarta. Oke. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih Bapak sudah mau hadir di SIC ya Bapak ya. Nah, sebelumnya saya mau jelasin juga kalau di SIC ini itu tuh wadah kita Sobat SIC untuk meluangkan atau menampung keresahan-keresahan yang ada di dalam hati dan pikiran kita, juga pergumulan kita sehari-hari. Nah, di sini tuh kita tuh menampung semuanya itu, terus kita obrolkan, kita sharingkan untuk mendapatkan pola pikir yang baru, pandangan yang baru tentang keresahan kita, seperti itu ya Bapak. Jadi kalau setelah mendengar atau melihat acara ini masih resah, itu bingung juga kita ya. Siapa yang harus disalahkan? Ya, jadi semoga pembicaraan kita mengurangi keresahan yang ada. Ya, begitu ya. Iya. Baik, untuk hari ini, kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang hikmat ya, Bapak. Nah, kita tuh pengen tahu lebih dari Bapak itu tentang hikmat sendiri apa. Karena kan Bapak sebagai gembala pasti punya pandangan tersendiri tentang hikmat. Nah, pertanyaan yang pertama ya Bapak, kita langsung saja. Menurut Bapak sendiri itu sebenarnya hikmat itu apa? Lalu apakah hikmat itu dia memiliki kesamaan dengan bijaksana? Oke. Menurut saya ya memang kalau dilihat kan semua orang tahu lah, saya kan punya opa yang pinter sekali. Kalau nanya apa-apa, saya nanya opa saya pinter itu. Opa saya namanya Google. Itu ya opa dari mama itu. Kalau ya. saya manggilnya Mbah. Mbah itu. Ya. Nah, hikmat itu adalah suatu pengertian atau pemahaman yang dalam, ya pemahaman, pengertian yang dalam mengenai sesuatu. Sesuatu itu bisa orang, sesuatu itu bisa kejadian, sesuatu itu bisa situasi, tapi yang jelas pengetahuan yang dalam hal itu. Lalu tentunya dapat menjadi way out, dapat menjadi pijakan untuk seseorang mengambil keputusan. Ya, mungkin dan juga bisa menjadi sebuah acuan dan juga ketenangan, keresahan. Ya, kalau sudah mendapatkan hikmat itu. Nah, orang yang berhikmat biasanya disebut orang yang bijaksana. Jadi kalau misalnya apa perbedaan persamaan, ya itu masih sedulur lah. Sedulur saudara. Ya, jadi kalau memang orang itu berhikmat, tentunya orang itu bijaksana. Ya, dan orang yang bijaksana tentunya orang itu bisa dikatakan berhikmat dalam situasi tertentu, mengatasi tertentu. Ya, jadi kalau hikmat itu lebih menjurus kepada pemahaman, tapi kalau soal kebijaksanaan itu kepada keputusan, pengambilan keputusan. Jadi orang ini berhikmat, maka orang ini ambil keputusannya bijaksana.
Ya. Paham ya? Jadi Paham. jadi kalau hikmat itu lebih menjurus kepada kognitif, pemahaman, pemikiran, lalu kalau untuk kebijaksanaan adalah pengambilan keputusan. Berarti orang yang berhikmat itu pasti bijaksana atau Ya, belum tentu? pengambilan keputusannya itu bijaksana, itu Pengambilan pasti, keputusannya itu bijaksana. pasti itu. Berarti kalau hikmat itu dia lebih ke pemahaman. Ya, Tapi kalau misalkan cara pandang, ada juga kan yang maksudnya pengertian hikmat itu cara pandang kita itu sama seperti cara pandang Tuhan. sangat luas kalau dibilang sama begini nih ya. Orang yang berhikmat itu tidak memaksakan orang itu harus sama dengan pemikirannya. Contoh begini contoh. Ini menarik sekali. Ini huruf M ya. Kalau saya baca dari depan saya, ini huruf M. Tapi kalau baca dari atas, huruf apa? W. W. Kalau dibaca dari kanan, angka 3. 3. Kalau dari kiri, huruf N. E. Iya. E kan? Nah, orang yang berhikmat adalah orang yang mencoba memahami pemikirannya kan. Ini orang lihatnya dari sudut kanan ini. Jadi saya nggak perlu ribut-ribut sama dia. Dan saya tidak perlu memaksakan bahwa ini huruf M. Dan saya nggak akan ngata-ngatain goblok banget kamu. Jelas-jelas M. Enggak, ini angka 3. Oh, berarti you lihatnya dari kanan. Orang yang berhikmat itu adalah orang yang tidak memaksakan pengetahuannya, tapi secara luas, global. Jadi seperti itu. Jadi nggak bisa, ini yang paling benar, ini apa gitu ya. Oh, berarti dia lihatnya dari sudut sana itu. Ya, bagi sudut kita, Yesus adalah juru selamat, dia Tuhan. Sudut yang lain mengatakan Yesus manusia biasa, ya udah nggak apa-apa. Kamu lihatnya dari sudut sana, nggak usah diributkan. Berarti kalau orang berhikmat juga berpengaruh terhadap cara pandangnya berarti ya? Ya, cara pandangnya harus luas. Orang berhikmat adalah orang yang berpandangan luas. Tidak apa namanya, pandangan sudutnya yang sempit gitu. Dan saya berharap anak-anak muda berpikirannya luas. Iya. Baik. Jadi yang saya tangkap untuk Sobat SIC, jadi kalau hikmat itu lebih kita harus punya pemahaman yang luas ya terhadap segala sesuatu ya Bapak ya. Jadi tidak memaksakan cuman salah satu point of view doang ya Bapak ya. Iya, Tapi harus bisa melihat dari point of view yang lain juga ya. Wawasannya harus luas. Itu penting sekali. Sangat penting sekali, dan saya berharap anak-anak muda atau sobat SIC itu punya pengalaman yang luas. Dari pengalaman yang luas akan menghasilkan keputusan yang valid daripada hanya dari satu sudut. Dari satu sudut pandang. Contoh ini, you kan suka nonton film itu yang kebut-kebutan mobil itu apa tuh? Fast Furious. Ya, Fast Furious itu kan. Kok bisa tahu itu? Dikejar, harus ke kiri, harus ke kanan. Taunya dari mana? Dari kamera movementnya. Bukan, kok bisa suruh ke kanan, suruh ke kiri. Kalau kiri, siapa tahu kiri macet, kanan lalu enggak. Saya melihat adegan yang jarang orang perhatikan, yaitu mereka punya teman naik helikopter. Ketika dia naik helikopter, dia tahu kiri itu kosong, kanan macet. Nah, orang yang berhikmat adalah orang yang sudut pandangnya bukan sempit tapi di atas. Nah, itu saya ingin seperti itu. Jadi tidak ada keributan. Oh, kamu pikirnya huruf E, ya udah kamu lihat sudut situ. Tapi kita harus lihatnya dari atas. Oh, itu bisa huruf F, bisa huruf E, bisa angka 3, bisa huruf W, B. Betul. Jadi kalau misalkan kita berhikmat tuh kayaknya jadi hidup tuh bisa lebih, kita ngelihat hidup tuh jadi cara pandangnya berubah ya. Iya, Jadi, bukan berubah. Cara hidup kita enteng jadinya. betul gitu. Jadi nggak gontok-gontokan, hidup damai begitu. Dan nggak suka marah lah. Begini ya udah. Contoh misalnya nih contoh. Ya, sobat SIC ya. Kalau Anda suatu saat kuliah, dosen A bilang A, dosen B bilang B, dosen C bilang C. Orang yang tidak berhikmat lalu tindakannya tidak bijaksana, maka akan mengadu domba dosen itu. Maaf Pak dosen, katanya dosen ini bilangnya ini, dosen ini bilang, Bapak bilang yang betul yang mana? Yang ngomong yang betul yang mana itu orang goblok. Tidak berhikmat.
Tapi orang yang berhikmat itu betul semua dari sudut mana? Dari sudut pandangnya, Mas. Dari sudut mana? Contoh misalnya, ada gereja yang kalau mau pacaran, siapa pacarnya, you harus lapor ke saya. Ya udah jangan diributkan, itu keputusan mereka. Wow, kok kuno banget dan sebagainya. Enggak boleh misalnya pegangan tangan dan sebagainya. Kuno, ya anggap aja itu kan untuk kebaikan. Segalanya untuk kebaikan, gitu aja. Baik. Lalu aku mau nanya juga, kalau misalkan hikmat itu sebenarnya itu bisa dimiliki semua orang atau enggak sih, Pak? Oh iya, kita itu sudah punya benih. Namanya hikmat itu kan dari pikiran. Nggak ada manusia lahir tanpa pikiran. Ya, orang invalid itu mungkin fisik. Iya toh? Iya. Pernah kan ada tokoh yang fisiknya udah nggak bisa apa-apa, hanya pakai kursi roda bisa jalan. Tapi kan cara berpikirnya tinggi itu. Selama manusia diciptakan dan lahir itu punya pikiran, ada kemungkinan besar orang itu berhikmat. Oh, ada kemungkinan besar orang Iya, itu. tergantung bibitnya itu disemai enggak, bibitnya itu dirawat enggak. Oh, harus dipelihara juga. Ya, bukan dilatih hanya juga. dipelihara, tapi dikembangkan. Dikembangkan. Gitu kan, supaya berkembang. Nggak goblok-goblok banget gitu. Tuh, Jadi, jadi ada perubahan lah ya, terus juga semakin develop ya Bapak ya. ya, develop semakin kita tinggi. Jadi istilahnya kita naik ke atas gitu, supaya lihat masalah itu secara luas. Betul. Begitu. Nah, terus alasannya nih, kalau aku pengen taunya, kenapa kita sebagai orang percaya atau kita tuh harus punya hikmat gitu Bapak? Hikmat itu penting ya, supaya Anda dan saya memahami satu hal secara menyeluruh. Memahami satu hal secara menyeluruh. Supaya Anda dan saya itu tidak menjadi orang-orang yang pikirannya sempit lalu disebut sesat, disebut radikal gitu. Apakah kita harus radikal? Harus. Tapi radikal yang seperti apa? Radikal, apakah kita harus fanatik? Harus. Fanatik yang seperti apa? Tapi yang nggak boleh itu fanatisme. Yang lain salah, bukan. Kita harus fanatik. Yesus adalah juru selamat. Titik, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Itu harus punya. Harus punya, walaupun hidup bersama dengan orang-orang yang tidak sama cara berpikirnya. Gitu ya. Tapi kita tidak bisa memaksa orang dengan segala cara untuk mempercayai hal itu. Orang yang bijaksana adalah membiarkan orang itu berkembang, berpikir, sampai menemukan titik yang namanya Yesus itu juru selamat. Di luar itu tidak ada. Begitu. Itu penting, orang-orang anak-anak muda seperti itu juga harus punya seperti hal ini. Seperti hal itu Bapak, Sehingga pentingnya. berikutnya itu mengurangi gesekan. Ya, mengurangi. Kalau ini gesekan, kalau namanya keyakinan nggak bisa diadu. Contoh aja, you yakin perut Anda terima kalau ada masakan pedas. Saya enggak. Mana yang pintar? Mana yang benar? Nggak ada sebenarnya. Dua-duanya benar. Dilihat dari sudut you benar. Dan you nggak bisa maksain saya untuk makan pedas. Gitu loh. Keyakinan itu saya rasa seperti juga kesukaannya. Nggak bisa samain. Iya. Semua orang harus punya spesialisasi. Ya, puji Tuhan lah ya saya sedih juga LA Lakers kalah ya 4-0 saya itu. pendukung Warriors sih sebetulnya. Ya selamat lah, saya Lakers pendukung lah, LA saya Lakers nggak itu. Ya very solo, ya itu kan. Sekarang kalau orang-orang itu memang dunianya adalah basket, coba suruh main bulu tangkis, kalah dia. Iya, betul. Kalah. Karena bukan di situ tempatnya. Jadi menurut saya adalah kita cari dulu ya. Posisi saya yang paling tepat itu di mana? Kalau sudah di situ nyaman dan gali supaya Anda punya hikmat di situ. Nggak usah punya hikmat gimana lemparan 3 angka, gimana dang gitu ya. Kalau situ nggak bisa main basket, nggak usah, mainnya kasti aja. Kasti apa namanya? Kalau Baseball, kalau di luar. baseball kalau tingkat tingginya kan. Iya.
Jadi saya tanya ini, sekarang saya tanya. Almarhum B.J. Habibie sama Pak Slamet tukang jahit baju, pinter mana? Berhikmat mana? Sama-sama berhikmat harus. Sama-sama berhikmat. Tapi kalau dibalik, sama-sama tidak berhikmat. Sama-sama pinter. Pak Habibie bikin pesawat, pinter. Suruh jahit celana, hancur. Iya. Yang pinter jahit celana, jago. Suruh bikin pesawat, belum terbang, udah jatuh dulu. Iya. Pesawat kertas gitu ya, Pak. Iya kan, jadi maka kita terima apa adanya diri kita, tapi bukan hanya puas di situ, gali lagi, gali lagi, gali lagi. Yuk kuat di mana? Kuat di musik, kuasai satu musik. Dalam ilmu olahraga misalnya ya, ada seorang yang mengatakan begini, saya takut dengan tidak semua orang misalnya dalam dunia karate atau dalam tinju lah, ada uppercut, ada straight gitu kan, ada jab gitu ya. Saya takutkan sama orang yang dia melatih dirinya hanya satu sisi, jab aja. Dan itu kekuatannya. Dalam dunia tinju kan bisa juga apa dia counter attack, apakah dia bertahan. Siapa yang jago Indonesia? Elias Pikal. Elias Pikal itu kalau ketemu orang yang nyerang dia, bagus, malah menang. Tapi Elias Pikal kalahnya kalau orangnya itu bertahan. Jadi kalau ketemu sama orang yang bertahan, malah dia kalah. Tapi kalau orang yang langsung faktor gitu ya, dia menang. Nah makanya berhikmatlah, bersyukurlah dengan apa yang kita punya. Berarti kalau kita berhikmat itu kita tahu di mana kita seharusnya ditempatkan. Terus Iya. di situ kita harus mengolah, kita berkembang juga. Betul, jadi tahu, setelah itu kita olah, yuk bagus itu kata-katanya ya. Atau tukaran aja yuk jadi semua. Jangan, Bapak dong. Tahu, lalu olah, kuasai. Ah itu tuh hikmat itu di situ. Ya jangan hanya tahu aja, Jangan hanya ya. tapi perdalam lagi. Itu. Ada istilahnya cutari, Bapak. Cukup Ya. tahu tanam dalam diri. Ah, Nah, betul Itu itu. nggak boleh sampai cukup tahu aja. Iya, berarti Diolah, temannya diproses. Noah dong ya. Iya, nah Haleluya. Jadi sekali lagi hikmat itu kan bijinya Tuhan akan betul-betul memberikan, ada salah satu syaratnya juga mau menerima masukan. kalau hikmat itu sendiri dia bisa diuji nggak kebenarannya gitu. Maksudnya kita bisa tahu nggak nih kalau nih orang itu dia berhikmat.